Kok bisa sudah vaksin 2 kali masih bisa kena COVID? Sebetulnya vaksin ini berkhasiat atau tidak? Kita melihat ada orang yang bekerja tapi nggak kaya-kaya, lalu kita bilang, untuk apa kerja? Dia aja kerja nggak kaya-kaya. Ini pemikiran apa? Ini pemikiran orang-orang bodoh. Lalu ada orang bertanya, kalau tahu begitu ngapain kita kerja? Ngapain kita sholat? Ngapain kita belajar? Toh kalau Allah tidak mau mewujudkan yang kita inginkan, tidak akan terwujud. Itu pertanyaan orang lebih bodoh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru-baru ini Ketua Tim Fatwa MUI Jawa Timur positif COVID-19, padahal beliau sudah vaksin 2 kali, bahkan ketika berdakwah selalu mentaati prokes atau protokol kesehatan. Kok bisa sudah vaksin 2 kali masih bisa kena COVID? Sebetulnya vaksin ini berkhasiat atau tidak? Kalau ada orang yang bertanya seperti itu kepada saya, akan saya jawab dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang akan membuat dia mengerti. Misalnya saya tanya, apakah semua orang yang kuliah lalu dapat ijazah lalu dapat kerja? Apakah semua orang yang bekerja lalu selalu punya uang? Apakah semua orang yang makan lalu kenyang? Apakah semua orang yang menembak cewek, menyatakan cinta lalu dia menikah? Dengan memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu, maka orang akan paham bahwasanya di dunia ini hubungan antara dua hal, walaupun sudah kita pastikan seakurat mungkin, tidak lalu otomatis pasti efektif. Itu catatan yang sangat penting. Vaksin COVID itu adalah upaya untuk meningkatkan imun, atau untuk meningkatkan kekebalan, atau untuk membentengi diri dari COVID. Itu upaya. Apakah pasti semua orang yang melaksanakan vaksin itu tidak akan kena COVID? Tidak mungkin. Kepastian satu-satunya di dunia ini adalah tidak ada yang pasti. Apakah kalau tidak pasti lalu kita tidak laksanakan? Untuk apa vaksin? Orang sudah vaksin aja masih COVID. Ya itu sama aja dengan ketika melihat orang yang makan tidak kenyang lalu ngomong, untuk apa makan? Orang makan tidak kenyang. Itu sama aja kita bilang ketika ada orang sudah kuliah, sudah dapat ijazah, nganggur. Untuk apa kuliah? Toh itu sudah kuliah nganggur. Atau sama saja dengan kita melihat ada orang yang bekerja tapi nggak kaya-kaya, lalu kita bilang, untuk apa kerja? Dia aja kerja nggak kaya-kaya. Ini pemikiran apa? Ini pemikiran orang-orang bodoh. Saya punya bukti ketika saya mengatakan itu bodoh. Mari kita tarik kepada kajian ilmiah. Dalam kitab tauhid yang populer di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ada namanya Aqidatul Awam. Lalu disyarah oleh ulama Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi Nurul Dolam. Di situ ada menyebut namanya talazum akli dan talazum adi antara sebab dan akibat. Dalam kitab Tuhfatul Murid misalnya juga ada semacam itu. Apa itu talazum akli dan talazum adi? Kita paham bahwasanya kalau dibakar, kalau dikasih api terbakar. Kalau diiris pisau terputus. Pisau menjadi penyebab, terputus menjadi akibat. Api menjadi penyebab, terbakar menjadi akibat. Makan menjadi penyebab, kenyang menjadi akibat. Vaksin menjadi penyebab, kebal COVID menjadi akibat. Nah, ini dipahami dulu. Apakah hubungan antara sebab dan akibat ini selalu pasti? Nah, disinilah ada dua pandangan. Yang pertama, ra'yul jahil, pandangan orang bodoh. Bagaimana orang bodoh memandang hubungan antara sebab dan akibat semacam itu? Yara annat talazuma bainahuma talazumun akliyun la yajuzu at-ta'akhur. Jadi bagi orang bodoh, ini bodoh maksudnya pandangan yang buruk, sebab dan akibat itu pasti efektif. Tidak mungkin ada penyimpangan. La yajuzu at-takhalluf atau at-ta'akhur. Asal sudah ada sebab, pasti ada akibatnya. Talazum akli itu talazum yang qat'i, pasti. Orang makan pasti kenyang. Tidak ada orang makan tidak kenyang. Kenapa ini disebut pandangan bodoh? Karena dia tidak mengawasi sekelilingnya. Banyak hal-hal yang menurut pertimbangan kita pasti, tetapi ternyata tidak. Dibakar tidak terbakar ada. Dipotong tidak terputus ada. Makan tidak kenyang ya ada. Enggak makan tapi kenyang ya ada. Kuliah dapat ijazah nggak kerja ya ada. Kerja keras nggak kaya ada. Nggak kerja tapi kaya ada. Kenapa? Karena kerja dengan uang itu hubungan sebab akibat, di mana menurut, ini yang penting, pandangan orang yang beruntung atau ra'yun naji adalah annat talazuma bainahuma talazumun adiyun yajuzu at-ta'akhur atau at-takhalluf bainahuma atau fihi.
Hubungan antara sebab dan akibat itu adalah hubungan kebiasaan. Paham ya? Kebiasaan. Jadi biasanya. Biasanya makan itu kenyang. Biasanya orang kalau bekerja keras ada hasilnya. Biasanya orang kalau kuliah terus punya ijazah, dia dapat pekerjaan. Biasanya orang kalau dapat pekerjaan, ekonominya akan mengalami perbaikan. Itu semua biasanya. Tidak pasti terjadi. Kenapa? Karena di atas semua itu ada namanya penentu atau the real decision maker. Penentu segala hal. Siapa itu? Yaitu Allah. Allah ini punya sifat jaiz. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Jadi apa yang Allah kehendaki pasti Allah kerjakan. Dan itu baik bisa kita anggap mungkin, bisa kita anggap tidak mungkin. Jadi analisa kita memastikan sesuatu itu hanya sebatas pertimbangan kita. Kalau kenyataan hakikinya, ya terserah Allah saja. Ini cara kita memandang. Makanya kita tidak bilang itu pasti, tetapi itu kebiasaan. Sehingga kalau ada yang menyimpang, sudah vaksin masih COVID, sudah makan masih lapar, sudah belajar masih bodoh, bolak-balik nembak masih jomblo, kerja keras masih miskin, kuliah sudah dapat ijazah masih nganggur, kita ya santai saja. Memahami itu ya wajar lah. Penyebab-penyebab yang dia kerjakan itu dengan akibat yang dia harapkan, hubungannya hubungan kebiasaan saja. Bukan kepastian yang tidak mungkin tidak terjadi. Bukan. Begitu nak ya, cara memahami. Biar kita dalam hidup ini rileks. Enggak lalu ujuk-ujuk menyimpulkan percuma vaksin. Ternyata sudah vaksin masih COVID. Pernyataan semacam itu bisa diterima kalau sebanding dengan kajian ilmiah tentang vaksin. Vaksin itu sudah diuji, sudah keluar angkanya, berapa efektivitasnya, berapa pengaruhnya, seberapa besar kemungkinan, itu sudah diuji. Anda bisa bantah itu dengan ujian yang sama seimbang. Jangan dengan melihat, oh orang sudah vaksin masih COVID, oh berarti vaksin tidak ada gunanya. Sama dengan ketika Anda lihat orang nyantren sudah 5 tahun, toh masih bodoh. Oh nyantren nggak ada gunanya lah. Ada orang tidak nyantren tapi tahu-tahu alim. Oh untuk alim nggak perlu nyantren. Jadi kan tidak paham bahwa penelitian itu ada sampling. Sampling itu harus mewakili semua elemen gitu. Jangan ujuk-ujuk baca berita, ujuk-ujuk melihat satu kenyataan lalu menyimpulkan itu. Ya masuk kepada al-kalamu bima la yafham ya, membicarakan yang dia tidak paham ya, rusak kehidupan ini. Jadi santai saja. Jadi dalam hidup ini kita nggak akan pernah menyimpulkan secara serampangan. Kita tetap patuhi hukum kausalitas. Kenapa? Karena sudah berbasis pengkajian, berbasis penelitian, berbasis eksperimen nyata. Berapa orang dikasih vaksin, berapa orang tidak dikasih, lalu ditelaah apa pengaruhnya, lalu keluar angka. Ini bukan penelitian main-main. Kalau mau dibantah, jangan lalu melihat ada orang sudah vaksin masih kena COVID. Itu kalau kita jawab dengan disiplin pengetahuan saya. Kalau disiplin pengetahuan ilmuwan, misalnya profesor vaksin, Anda bisa baca. Anda bisa tanyakan kepada mereka. Jawabannya sederhana. Angka prosentasenya itu memang tidak 100%. Sementara menurut WHO, di atas 50% itu sudah dianggap boleh. Misalnya satu vaksin 56%, 70%, 80%. Jadi memang tidak 100%. Artinya secara ilmiah, memang tidak menyatakan bahwa semua yang divaksin pasti tidak akan pernah kena COVID. Secara ilmiah saja sudah tertolak. Tapi saya bicara itu tidak secara ilmiah seperti ini karena bukan disiplin saya. Saya bicara dari sisi bagaimana kita menyikapi realitas dengan ilmu yang kita pahami, ilmu akidah, meyakini bahwasanya Allah itu bersifat jaiz, fi'lu kulli mungkin aw tarkuhu. Di samping itu yaf'alu ma yurid, yaf'alu ma yasha, mengerjakan apa yang Allah kehendaki, mengerjakan apa yang Allah inginkan, tidak pernah terikat karena mutlak. Qudratullah wa iradatullah itu mutlak, tidak pernah terikat. Allah itu tidak pernah harus, tidak pernah tidak boleh, dan tidak akan pernah bisa dikomplain. La yus'alu, Allah itu tidak akan pernah dikomplain gitu. Kok bisa gitu? Nggak ada. Jadi nggak ada. Kamu mau melakukan semua untuk mencapai sesuatu, tiba-tiba gagal. Biasa saja. Kenapa? Karena ketika kamu sudah mewujudkan semua yang harus kamu kerjakan untuk mencapai sesuatu, Allah tidak lalu harus membuat kamu berhasil. Nggak pernah Allah itu harus. Atau kamu tidak melakukan apa-apa untuk mencapai sesuatu, bukan berarti kamu tidak akan dapat. Kenapa? Karena Allah tidak lalu posisinya tidak boleh membuat kamu berhasil. Hanya karena kamu tidak melakukan apa-apa. Allah itu tidak pernah tidak boleh, tidak pernah harus. Selalu mubah gitu. Selalu bisa ya, bisa tidak, suka-suka gitu. Itulah kata Tuan Guru Zuhdi itu kenapa kita harus memperdalam meyakini sifat jaiz Allah ini agar kita nggak stres ketika down, nggak sombong ketika sukses. Ketika kita sukses kita yakin ini kehendak Allah. Bangkrut pun kita yakin ini kehendak Allah. Apa yang saya kerjakan tidak menentukan itu secara pasti, tetapi Allah lah yang menentukan. Lalu ada orang bertanya, kalau tahu begitu ngapain kita kerja? Ngapain kita sholat? Ngapain kita belajar? Toh kalau Allah tidak mau mewujudkan yang kita inginkan tidak akan terwujud. Itu pertanyaan orang lebih bodoh lagi. Sebelum kita bicara kekuasaan Allah, sebelum kita bicara kemutlakan kudrat dan iradat Allah,
kita harus tahu dulu, kita ini hamba. Hamba itu ada taklif, hamba itu ada kewajiban, hamba itu ada ta'abbud, menyembah, beribadah, dan bekerja, belajar, mengupayakan apa yang kita inginkan. Itu diperintahkan dalam agama. Jadi sebelum bicara bagaimana kita meyakini, kita sudah fokus dulu bahwa apa yang kita kerjakan. Itu namanya meyakini, itu butuh bukti. Kita menyatakan, saya yakin Allah begini, Allah begitu, tapi buktinya apa? Kan jadi omong kosong. Kalau Anda yakin bahwa Allah itu mutlak dengan kekuasaannya, tapi Anda tidak mengerjakan perintahnya, kan bullshit. Sama dengan kita bilang saya mencintaimu sepenuh hati, tapi cuma dimintai disuruh melakukan sesuatu nggak mau, ya gombal ya, gombal. Jadi memang tidak presisi antara omongan dengan hati. Orang kalau sudah di hati meyakini kemutlakan Allah, itu ketika dia melaksanakan ibadah sudah tidak bicara kausalitasnya, tapi bicara ini kewajiban saya. Itulah al-insanu bitafkir, Allah bitakdir. Kita partisi. Tugas saya adalah mengupayakan sebaik mungkin. Karena Allah mencintai orang kalau mengerjakan sesuatu itu atqona. Atqona itu mengerjakan dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh. Ada hadis Nabi seperti itu. Sehingga kita bekerja dengan baik, mengupayakan dengan sungguh-sungguh. Itu diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh agama. Atas nama apa kita tinggalkan ini? Atas nama kita meyakini Allah itu mutlak kok. Saya nggak kerja, kalau Allah nggak mau bikin saya kaya, saya nggak akan kaya. Itu bicaranya jauh, tapi karena pemalas aja ya. Maka mari, kalau dalam tasawuf itu yang merusak kita adalah kita mengkaitkan dua hal yang tidak berkaitan. Apa itu? Kewajiban kita dengan hak Allah. Allah itu hanya berhak, tidak pernah wajib. Sementara kita tidak pernah berhak, tapi wajib. Kita beribadah, kita sholat, kita meninggalkan larangan, mengerjakan perintah, mengupayakan untuk dapat uang, kasab yang halal, itu kewajiban. Allah berikan, itu hak Allah. Jangan dibalik. Seolah-olah kita yang berhak, Allah yang wajib. Sehingga kita pilihan, mau kerja ya, nggak mau kerja nggak, serah. Sementara Allah sudah wajib, itu terbalik otaknya. Terbalik. Mari kita belajar gitu, mengakrabkan diri dengan sifat-sifat Allah dalam diri kita, agar everything happen, apapun yang terjadi, kita selalu punya landasan agar tidak terjatuh. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita mengupayakan semaksimal mungkin, jangan lupa untuk membuat catatan kecil. Yang saya lakukan ini hanyalah upaya. Yang saya lakukan ini hanyalah wasail. Yang saya lakukan ini hanyalah perantara. Toh fakta realnya yang bisa mewujudkan itu hanya Allah. Inilah akidah yang harus kita pegang. Yang saya lakukan ini adalah penyebab saja. Yang saya inginkan adalah akibat. Hubungan antara apa yang saya lakukan dengan apa yang saya inginkan adalah hubungan kebiasaan, bukan hubungan kepastian. Sehingga bisa, misal nanti tidak terjadi, oh berarti memang belum waktunya. Berarti Allah memang tidak menghendaki. Kita coba lagi. Demikian pula ketika berhasil, kita tidak merasa sombong. Oh, saya bisa menentukan segalanya. Saya bisa kerja keras, saya bisa kaya. Saya bisa belajar, saya bisa menemukan rahasia karena kecerdasan otak saya. Menjadi sombong kan? Jadi hilang kekuasaan Allah di situ. Padahal kalau dipraktisi, kamu dari kecil nggak bisa apa-apa. Siapa yang membuat kamu hidup? Siapa yang menciptakan? Sekarang kan karena sudah ada otak, sudah ada makanan, kamu bisa berpikir. Sebelum-sebelumnya masih kecil bisa apa? Allah kirim kamu seorang ibu yang mengasihi, menyayangi, seorang bapak yang mengerti pendidikan anaknya sehingga kamu diperhatikan sekolahnya terus sampai kamu sebesar ini. Jadi itu cara kita memahami secara kompleks bahwa dalam kehidupan ini penentu yang punya kuasa penuh tidak pernah dipengaruhi apapun hanyalah Allah. Apa yang kita kerjakan adalah atas nama kewajiban, tapi walaupun atas nama kewajiban saja bukan berarti kita boleh serampangan. Kenapa? Karena kalau kita menghormati sesuatu, mencintai sesuatu, pasti kita akan mentaatinya sesempurna mungkin. Jadi nggak akan ada kontradiksi. Kita meyakini kemutlakan Allah tidak akan berkontradiksi dengan etos kerja. Kalau ada kontradiksi berarti kita keliru. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.